Soal nomor 1, keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, supaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian. D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Jawaban yang tepat adalah A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. 2. Perkembangan budaya di kepulauan yang tersebar di Indonesia berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat dan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, muncullah keberagaman dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh A. Kondisi negara kepulauan. B. Keadaan transportasi dan komunikasi. C. Perbedaan kondisi alam. D. Letak strategis wilayah Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Kondisi negara kepulauan. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Berasal dari nenek moyang yang berbeda. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Perbedaan pendapatan dan mata pencaharian. 6. Keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor. Jawabannya B. 1, 3, 4, dan 6. Nomor 4. Pada hari Kartini, seluruh siswa kelas 7 akan menggunakan pakaian adat. Putri akan menggunakan pakaian adat tradisional dari Betawi yang khas dengan kebaya dan selendang kepala. Berbeda dengan Putri, Husna menggunakan pakaian adat dari Makassar, yaitu baju bodo lengkap dengan perhiasannya. Pakaian adat yang dipakai siswa kelas 7 merupakan bagian. Jawabannya C. Suku bangsa. Nomor 5. Gambar rumah adat di bawah ini berasal dari provinsi A. Aceh, B. Sumatera Utara, C. Kalimantan Barat, D. Sumatera Barat. Jawabannya adalah D. Sumatera Barat. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. 2. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat. 3. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Eropa. 4. Agama Islam dibawa oleh pedagang Malaysia. 5. Agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Pernyataan yang benar terhadap proses terjadinya keberagaman agama di Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 4, B. 1, 2, 5, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, dan 5. Nomor 7. Dia memiliki kulit sawo matang, tubuh tinggi, mata besar, dan berwarna coklat muda. Sedangkan Ayu memiliki kulit kuning langsat, rambut lurus, mata sipit, dan berwarna coklat tua. Perbedaan ciri-ciri fisik tersebut disebut A. Ras, B. Budaya, C. Golongan, D. Suku bangsa. Jawaban yang benar adalah A. Ras. 8. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan apabila dikelola dengan baik merupakan A. Mendorong percepatan pembangunan daerah, B. Sumber pendapatan di daerah-daerah, C. Kekayaan bangsa yang sangat berharga, D. Modal pokok dalam pembangunan nasional. Jawaban yang benar adalah C. Kekayaan bangsa yang sangat berharga. 9. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, artinya bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman ini memiliki dampak negatif dan dampak positif.
Di bawah ini merupakan salah satu dampak positif dari keberagaman bangsa Indonesia, yaitu A. Adanya ketidakharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan. B. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. C. Banyak bermunculan konflik antar masyarakat di daerah. D. Perkembangan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. 10. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beragam, A. Suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan tetapi tetap satu kesatuan. B. Pemikiran tetapi tetap untuk kemajuan Indonesia. C. Indonesia negara majemuk tetapi mampu hidup rukun. D. Peraturan tetapi tetap menjunjung hukum nasional. Jawaban yang benar adalah A. Suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan tetapi tetap satu kesatuan. 11. Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dan menjadi tempat berdiamnya penduduk dengan ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Arti penting keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan bagi bangsa Indonesia salah satunya adalah A. Penyebab konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Penyebab maraknya aksi demonstrasi memperjuangkan hak masyarakat. C. Keberagaman bangsa yang sangat berharga untuk mencapai tujuan. D. Keberagaman merupakan masalah biasa yang tidak perlu dibahas. Jawaban yang benar adalah C. Keberagaman bangsa yang sangat berharga untuk mencapai tujuan. 12. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Mengikuti acara ibadah agama orang lain untuk menunjukkan toleransi. 3. Melarang umat beragama lain melaksanakan ibadah. 4. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 5. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 1, 4, dan 5. 13. Jeffrey adalah pelajar di sekolah favorit yang kebanyakan siswanya berasal dari keluarga mampu. Jeffrey terpilih menjadi ketua kelas, padahal Jeffrey berasal dari keluarga tidak mampu. Dari cerita di atas menunjukkan bahwa di sekolah Jeffrey telah menjunjung nilai-nilai toleransi dalam keberagaman, yaitu toleransi antar A. Umat beragama, B. Golongan, C. Suku, D. Daerah. Jawaban yang benar adalah B. Golongan. 14. Kerjasama dalam mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam hal A. Berkompromi dengan penjajah, B. Berdialog dengan penjajah, C. Mempersatukan perbedaan yang ada, D. Membentuk organisasi politik. Jawaban yang benar adalah C. Mempersatukan perbedaan yang ada. 15. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tampak dalam kehidupan A. Sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan umat beragama. B. Sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sistem peradilan. C. Hukum, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. D. Perdagangan, keamanan dan pertahanan, hukum, dan kehidupan beragama. Jawaban yang benar adalah A. Sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan umat beragama. 16. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional.
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ... A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah D. Keempat. 17. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Sikap gotong royong adalah bekerja sama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Kelebihan gotong royong dibandingkan bentuk kerjasama yang lainnya adalah ... A. Dilakukan tanpa pamrih, B. Dilakukan secara bersama, C. Dilakukan dalam berbagai kegiatan, D. Hasil yang didapat menguntungkan semua pihak. Jawaban yang benar adalah A. Dilakukan tanpa pamrih. 18. Di sebuah kampung ada kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Minggu. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah warga, jalan-jalan sepanjang kampung, dan lapangan yang ada di kampung tersebut. Hal ini menunjukkan bentuk gotong royong, yaitu A. Tolong-menolong, B. Gugur gunung, C. Kerja sosial, D. Kerja bakti. Jawaban yang benar adalah D. Kerja bakti. 19. Musyawarah untuk mufakat merupakan cerminan dari pelaksanaan sila keempat Pancasila yang pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Gambar tersebut di atas merupakan bentuk kerjasama dalam kehidupan ... A. Keamanan dan pertahanan, B. Sosial politik, C. Ekonomi, D. Umat beragama. Jawaban yang benar adalah B. Sosial politik. 20. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah A. Firma, B. BUMN, C. Koperasi, D. CV. Jawaban yang benar adalah C. Koperasi. 21. Sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Sikap tersebut dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat harus dihindari, termasuk sikap tidak terpuji yang disebut A. Fanatik sempit, B. Individualis, C. Eksklusivisme, D. Primordialisme. Jawabannya adalah C. Eksklusivisme. 22. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan A. Kekuatan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, B. Kekuatan untuk menghadapi serangan bangsa asing, C. Kekuatan untuk mencapai tujuan nasional, D. Modal utama pelaksanaan pembangunan. Jawabannya C. Kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. 23. 1. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 2. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 3. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 4. Adanya kecenderungan mencapai kesejahteraan. Arti pentingnya kerjasama ditunjukkan dengan pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. 24.
Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara A. Membantu tugas tentara ketika negara berperang. B. Mematuhi peraturan perundang-undangan. C. Ikut piket di kantor polisi jika polisi sedang sibuk. D. Mengumpulkan dana untuk membeli senjata api. Jawaban yang benar adalah B. Mematuhi peraturan perundang-undangan. 25. Negara Republik Indonesia memiliki banyak penganut agama yang perlu dilindungi oleh negara dan perlu dijaga kerukunannya demi persatuan dan kesatuan. Di bawah ini manakah perilaku yang menunjukkan sikap bekerja sama antar umat beragama? A. Membantu orang lain yang sama-sama memahami agama. B. Menghormati umat seagama dan kepercayaannya yang sama. C. Menghormati orang lain yang berbeda agama tetapi masih saudara. D. Menghormati umat seagama dan berbeda agama. Jawaban yang paling benar adalah D. Menghormati umat seagama dan berbeda agama.